Hai para penghuni planet Bumi dan planet Mars. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan selalu rezekinya. Kembali lagi kali ini saya akan membawakan alur sebuah film yang menceritakan tentang kedatangan makhluk luar angkasa, namun bukan untuk menginvasi bumi, melainkan melakukan penculikan kepada beberapa orang untuk dijadikan objek eksperimen. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai film The Recall. Di akhir pekan yang cerah di California Selatan, tiga pria bernama Charlie, Brendan, dan juga Rob yang sedang mengendarai mobil terlihat menjemput teman wanita mereka yang bernama Kara dan Annie. Di mana Kara adalah pacar dari Rob, sedangkan Annie baru saja dikenalkan dengan Charlie dan juga Brendan. Yang di awal perkenalan ini, Charlie pun langsung jatuh hati dengan Annie. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan menuju ke suatu danau untuk menghabiskan waktu liburan di akhir pekan. Di tengah perjalanan, mereka sempat berhenti di satu tempat terpencil untuk mengisi bahan bakar serta membeli beberapa makanan ringan. Sementara itu, Brendan yang sedang buang air kecil di semak-semak mendapati sebuah mobil pickup tua. Merasa penasaran, dia pun mendekati mobil tersebut sembari mengambil beberapa foto. Di atas bak mobil itu, Brendan mendapati sesuatu yang sedang ditutupi serta genangan darah yang masih basah. Dan di waktu yang sama, tiba-tiba pria aneh itu membuang kamera Brendan serta menunjukkan sesuatu yang tertutup di bak mobilnya yang ternyata hanyalah bangkai seekor rusa buruan. Tidak lama kemudian datanglah Charlie yang mencoba menenangkan keadaan. Beruntung Brendan pun dilepaskan oleh si orang aneh yang kemudian mengambil senjatanya dan membuat Charlie serta yang lain bergegas untuk pergi dari tempat tersebut. Singkat cerita, sampailah mereka di tempat tujuan, di mana Brendan, Annie, dan juga Charlie kemudian pergi menuju danau. Sedangkan Kara bersama Rob lebih memilih untuk berduaan di dalam rumah. Di sekitaran danau, Brendan memasang motion sensor pada sebuah batang pohon, yang dimaksudkan untuk menangkap foto beberapa binatang liar, terutama beruang pada malam hari. Dan setelah menjelajah area sekitar, mereka juga menemukan sebuah kabin tua kecil yang sepertinya tidak lagi terpakai. Di dalam kabin tersebut, mereka mendapati beberapa hiasan kepala binatang yang sudah diawetkan, serta sebuah radar antik yang masih berfungsi dan juga sebuah radio militer. Di sini juga diperlihatkan kalau Annie memiliki penyakit asma setelah tanpa sengaja dia menghirup debu. Namun beruntungnya, Annie membawa inhaler yang segera dia gunakan untuk meredakan penyakitnya. Di waktu yang sama, Brendan mendapati foto dari orang aneh yang sebelumnya mereka temui, yang bisa menjadi tanda bahwa kabin ini adalah tempat tinggal si orang aneh tersebut. Tidak lama kemudian terlihat mobil milik seorang aneh yang mendekat. Mereka pun bergegas untuk kabur melalui jendela. Akan tetapi ternyata si orang aneh itu menyadari bahwa kabinnya telah dimasuki oleh orang lain. Pada akhirnya Brendan, Charlie, dan juga Annie bisa menyelamatkan diri. Dan ketika sampai, perhatian mereka segera teralihkan pada siaran televisi yang sedang memberitakan mengenai adanya fenomena aneh yang terjadi hampir di seluruh dunia. Brendan kemudian melihat keluar jendela dan mendapati bahwa fenomena langit tersebut juga muncul di dekat area tempat mereka berada. Di waktu yang sama, Rob menyadari bahwa aki mobilnya mengalami kerusakan, yang pada awalnya diduga karena Brendan lupa mematikan lampu. Namun setelah dicek, ternyata ada yang dengan sengaja merusak aki mobil itu. Dan Charlie segera menduga bahwa mungkin saja ini adalah perbuatan si orang asing yang tempat tinggalnya telah diketahui berada tidak jauh dari tempat mereka. Okay, don't mention anything about this to the girls, yeah? Sementara itu, si orang asing yang karena dalam film ini tidak ada nama spesifik, mari kita sebut saja dengan Hunter, terlihat sedang melakukan penggalian, entah untuk apa dia melakukan hal tersebut. Namun yang pasti, Hunter terlihat sudah familiar dengan fenomena langit yang sedang terjadi. Adegan berpindah ke sebuah rapat rahasia di sebuah bunker militer yang disebut dengan Blackbird. Di mana dalam rapat ini juga dihadirkan seorang narapidana bernama Romanovic, yang kemudian diminta untuk menceritakan sebuah peristiwa di masa lalu yang membuatnya kini memiliki sebuah tanda misterius di tubuhnya. You can't fight them, Colonel, for the aftermath. Kembali ke para pemeran utama yang sedang saling berendam bersama lalu pergi ke kamar untuk, ya kalian tahulah. Kecuali Brendan yang bisa dibilang menjadi obat nyamuk dalam film ini. Hingga sampai di tengah malam muncullah sebuah UFO dari fenomena langit yang lantas menurunkan beberapa cahaya ke bumi.
Dan di waktu yang sama, tiba-tiba terjadi sesuatu kepada Hunter dan juga tahanan Romanovic. Sedangkan Kara yang terbangun dari tidurnya mendapati cahaya merah yang kemudian membuatnya seperti terhipnotis. Beruntung Rob segera bangun lalu menghampiri Kara yang tiba-tiba saja jatuh pingsan. Hey guys, please come here. Di sisi lain, Brendan yang sedang mengawasi motion sensornya mendapati sebuah penampakan sepasang mata misterius. Dia lantas memberitahukan hal ini kepada teman-temannya. Dan ketika kembali, mereka pun mendapati ternyata sosok Hunter lah yang tertangkap motion sensor tersebut. Merasa terancam, Rob kemudian mengambil pistolnya yang berada di dalam mobil. Dan saat berjalan kembali ke kabin, Rob mendapati sebuah cairan aneh di lantai. Lantas dia pun mengintip ke bawah dan terlihatlah sesosok makhluk misterius. Hey, over here. Merasa keadaan semakin buruk, mereka kemudian merencanakan untuk meminta bantuan melalui radio militer yang ada di kabin milik Hunter. Tidak lama kemudian, sesuatu kembali terjadi pada tubuh Kara yang tiba-tiba saja menjadi sangat lemah. Dan di waktu yang sama, mereka mendengar suara aneh dari ruangan lain. Charlie bersama Brendan dan juga Annie yang mencari sumber suara itu mendapati sebuah benda aneh berwarna merah yang mirip seperti ubur-ubur sedang melayang di ruangan tersebut. Sempat terlihat si Hunter yang ternyata sedang mengawasi mereka. Rob kemudian meminta Brendan serta Annie untuk mengambil aki mobil yang ada di gudang. Sedangkan Charlie diminta Rob untuk membantunya menangani Kara. Akan tetapi di sini Kara tiba-tiba saja menghilang. Dan di waktu yang sama muncullah sesosok makhluk asing yang memasuki kabin mereka. Makhluk itu tiba-tiba hilang entah kemana. Rob yang terlalu waspada secara refleks menembak sesuatu yang ada di belakangnya. Dan hal itu pun segera disesali oleh Rob karena yang dia tembak ternyata adalah Kara. Charlie bersama Rob kemudian membawa Kara menuju ke gudang di mana Brendan dan juga Annie sedang berada. Akan tetapi tidak lama kemudian Kara meninggal. Rob yang sedang terguncang justru menodongkan pistolnya kepada yang lain. Namun dengan cepat Charlie menghentikan tindakan itu dan singkat dari perkelahian mereka, kepala Rob terbentur lalu pingsan seketika. Brendan, Annie serta Charlie kemudian memutuskan untuk pergi dengan menggunakan mobil milik Rob. Akan tetapi, belum cukup jauh mereka pergi, tiba-tiba sosok Rob berdiri menghadang mereka. Yang kemudian membuat Charlie membanting setirnya, lalu mengakibatkan mobil itu mengalami kecelakaan. Leaving me for dead? Beruntung mereka bertiga selamat, dan ketika Rob berniat untuk menembak mereka, tiba-tiba sebuah benda aneh muncul dari langit dan langsung menarik tubuh Rob. Charlie, Annie, dan juga Brendan pun segera kabur dari tempat tersebut. Di mana dalam pelarian ini, Brendan yang terpisah dari yang lain mendapati kabin milik si Hunter. Dan ketika dia berjalan menuju kabin itu, tiba-tiba sebuah perangkap menjerat kakinya yang kemudian membuatnya berteriak kesakitan. Suara teriakan Brendan pun terdengar oleh Charlie dan juga Annie yang kemudian bergegas mendatanginya. Di sini, Annie kemudian memilih memasuki kabin untuk meminta bantuan menggunakan radio militer. Sementara Charlie yang sedang mencoba melepas jebakan di kaki Brendan tiba-tiba didatangi oleh Hunter yang ternyata berniat untuk membantu mereka. Got lucky. Ought to reload the tip of your slide. There's one inside. In the cabin. Just one. Namun sebelum itu, Hunter memanfaatkan mereka untuk menjebak serta membunuh salah satu alien. Welcome back. Remember me? Hunter kemudian membawa Brendan ke dalam kabin untuk diobati lukanya. Dia juga menyarankan kepada Charlie serta Annie untuk pergi menggunakan perahu ketika Fajar sudah datang. Karena sinar matahari bisa mengganggu metabolisme para alien. Hunter bisa mengetahui hal tersebut karena ternyata dia pernah menjadi objek eksperimen alien yang sama ketika masih menjadi astronot bersama dengan Romanovic. Setiap objek hasil eksperimen akan diberi tanda khusus. Dan butuh beberapa tahun untuk mengetahui bahwa Hunter kini telah memiliki kemampuan ekstra yang salah satunya bisa melakukan telekinesis. Dia pernah menceritakan kejadian ini kepada semua orang. Akan tetapi, Hunter dan juga Romanovic justru dijatuhi hukuman karena dianggap telah menyebarkan kebohongan tentang konspirasi penculikan alien. Mulai saat itu, Hunter kehilangan segalanya termasuk juga keluarga. Dan kali ini, Hunter berniat untuk membalas atas apa yang telah direnggut darinya.
Setelah menceritakan hal tersebut, Hunter kemudian pergi untuk mengambil alien yang telah dibunuhnya, lalu membawanya kembali ke dalam kabin. Tidak lama kemudian, kabin itu bergetar bersama dengan datangnya cahaya serta suara yang sangat bising. Setelah kejadian itu, Charlie dan juga Annie menyadari bahwa Brendan tiba-tiba menghilang. Dan di waktu yang sama, sesosok alien memasuki kabin itu, yang lantas membuat Charlie dan juga Annie bergegas untuk keluar. Di luar kabin mereka bertemu dengan Hunter, yang lantas memberi mereka kunci perahu agar Charlie dan juga Annie bisa segera pergi dari hutan ini. What you waiting for? What, a goodbye kiss or something? Sesampainya di danau, Charlie justru bertengkar dengan Annie, yang kemudian membuat Annie pergi sendirian menggunakan perahu. Akan tetapi, tiba-tiba asma Annie kambuh dan naasnya, inhaler miliknya, menghilang. Beruntung Charlie segera datang untuk menyelamatkan Annie. Dan di waktu yang sama, benda aneh kembali muncul dari langit yang lantas menarik mereka berdua. Charlie yang tiba-tiba terbangun menyadari dirinya berada di ruangan yang cukup aneh, yang bisa dipastikan bahwa ruangan ini ada di dalam pesawat milik alien. Dia kemudian merangkak menyusuri lorong dan berakhir di ruangan lain, di mana dia menemukan Brendan yang sebagian tubuhnya kini telah menghilang dan tergantikan dengan beberapa kabel. Charlie yang ketakutan kemudian pergi meninggalkan Brendan. Di ruangan lain, dia menemukan Rob dan juga Kara sedang direndam pada sebuah bak, yang sebagian tubuhnya juga telah berubah. Charlie. Charlie kemudian meninggalkan Rob dan juga Kara setelah dia mendengar suara dari Annie. Dan ketika ditemukan, tubuh Annie terlihat masih utuh. Akan tetapi ketika Charlie mengeluarkan Annie dari bak tersebut, ternyata beberapa kabel terlepas dari tulang belakang Annie. Di waktu yang sama, dua alien pun datang. Charlie yang berusaha untuk menyerang justru berakhir dilumpuhkan oleh para alien yang kemudian melakukan sesuatu kepada Charlie. Keesokan harinya, Charlie mendapati dirinya terbangun di tengah hutan serta sebuah tanda aneh di tubuhnya. Setelah berpakaian dan pergi beberapa langkah, dia bertemu dengan Annie, yang ternyata mereka berdua tidak bisa mengingat apa yang telah terjadi di malam sebelumnya. Alah, nyosor. Adegan berpindah memperlihatkan Brendan, Rob, Charlie, Kara, dan juga Annie yang kini terlihat baik-baik saja. Dan ketika mereka dalam perjalanan untuk pulang, tiba-tiba kendaraan mereka dihadang oleh beberapa polisi serta militer, yang lantas meminta mereka semua untuk keluar dari mobil. Dan tanpa memberikan alasan yang jelas, polisi dan militer itu menembaki mereka. Dan yang mengejutkannya, tanpa sadar, Charlie kini memiliki kemampuan unik semacam telekinesis yang mirip seperti kemampuan Hunter. Yang ternyata Hunter sendiri sedang membantu mereka dari jarak jauh. Mendapati Kara dan juga Rob telah tertembak, Charlie, Annie, dan juga Brendan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan melalui dalam hutan. Scene kembali kepada Kara yang ternyata kini memiliki kemampuan penyembuhan diri serta mampu menyembuhkan Rob. Dan film pun berakhir dengan Well, looks like you missed your flight.